Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Yurmanila dengan NIM 2020143538, kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi gerakan pramuka yang mencakup 1. Struktur organisasi pramuka, 2. Peranan majelis pembimbing, 3. Fungsi kuartir-kuartir, 4. Gugus depan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampung Dr. Haji Hendra Wijaya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur organisasi pramuka. Jadi, struktur organisasi pramuka adalah suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka mulai dari bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Nah, adapun tujuan dari struktur organisasi pramuka ini. Nah, dengan struktur organisasi gerakan pramuka ini, maka mekanisme kerja organisasi gerakan pramuka dapat lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya gerakan pramuka. Dan apa sih manfaat dari struktur organisasi gerakan pramuka ini? Nah, jadi manfaatnya yaitu 1. Sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi pramuka. 2. Dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan wewenang pengurus organisasi. 3. Sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya atau di bawahnya. A. Struktur organisasi gerakan pramuka terdiri atas 1. Majelis pembimbing, 2. Badan pemeriksa keuangan, 3. Kuartir yang meliputi A. Pimpinan kuartir, B. Pimpinan kuartir harian, C. Bidang yang termasuk andalan urusan, 4. Koordinator gugus depan, 5. Gugus depan dan satuan karya pramuka, 6. Badan kelengkapan kuartir yang meliputi A. Dewan Kehormatan, B. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, C. Dewan Kerja Pramuka Panega dan Pramuka Padega, D. Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, E. Pembantu andalan yang membidangi atau yang mengurus tugas dan fungsi tertentu, F. Badan usaha kuartir, dan G. Satuan kegiatan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, kuartir didukung oleh staf kuartir. B. Majelis pembimbing yang meliputi 1. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan SAKA. 2. Majelis pembimbing diketuai secara ex officio oleh A. Di tingkat nasional oleh Presiden Republik Indonesia, B. Di tingkat daerah oleh Gubernur, C. Di tingkat cabang oleh Bupati atau Wali Kota, D. Di tingkat ranting oleh Camat, dan 3. Ketua Majelis Pembimbingan di tingkat gugus depan dipilih dari antara anggota Mabigus yang ada. 4. Pada tingkat SAKA, Ketua Mabi dijabat oleh penjabat pada lembaga atau instansi departemen terkait. 5. Pada tingkat kuartir ranting, cabang dan daerah, Ketua Mabi dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Pemerintahan setempat. 6. Pada tingkat nasional, Ketua Mabi dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. 7. Kepengurusan Majelis Pembimbing dibentuk oleh Ketua Majelis Pembimbing bersama Ketua Kuartir pada tiap tingkat keorganisasinya dan terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di tingkat masing-masing. C. Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka tersebut. 2. Personalia Badan Pemeriksa Keuangan berjumlah minimal 3 orang anggota gerakan pramuka yang terdiri dari unsur majelis pembimbing, unsur kuartir, dan unsur kuartir jajaran bawahannya, ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan. B. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dibantu oleh akuntan publik. D. Kuartir dan koordinator gugus depan dalam gerakan pramuka. Kuartir dan koordinator gudep merupakan perangkap dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka yang dibentuk sebagai berikut. 1. Di tingkat nasional dibentuk kuartir nasional. 2. Di tiap provinsi dibentuk kuartir daerah. 3. Di tiap kabupaten atau kota dibentuk kuartir cabang. 4. Di tiap kecamatan dibentuk kuartir ranting. 5. Gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa
dikoordinasikan oleh koordinator Gudep, yaitu seorang ketua Gudep yang dipilih oleh para peserta dalam musyawarah ranting dan statusnya sebagai andalan ranting. Selanjutnya, peranan majelis pembimbing. Majelis pembimbing dalam melaksanakan peran bimbingan, bantuan moral, organisatoris, materi, dan bantuan finansial kepada Saka atau Gudep atau Kuartir sesuai kebutuhan jajarannya. Masing-masing wajib melaksanakan koordinasi secara periodik. Nah, majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap gerakan pramuka, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Majelis pembimbing ranting, cabang, daerah, dan nasional berasal dari tokoh masyarakat pada tingkatan masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Pembina gugus depan dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota majelis pembimbing. Majelis pembimbing terdiri atas seorang ketua, seorang atau beberapa orang wakil ketua, seorang atau beberapa sekretaris, beberapa orang anggota. Ketua majelis pembimbing gugus depan dipilih dari antara anggota majelis gugus depan yang ada. Nah, ketua majelis pembimbing jajaran ranting, cabang, dan daerah dijabat oleh kepala wilayah atau kepala daerah setempat. Ketua majelis pembimbing nasional dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Majelis pembimbing membentuk majelis pembimbing harian terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh ketua majelis pembimbing atau salah seorang dari wakil ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang anggota. Majelis pembimbing mengadakan rapat majelis pembimbing sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 1 tahun. Majelis pembimbing harian mengadakan rapat harian sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selanjutnya, fungsi kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan yang merujuk pada satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Nah, andalan itu istilah untuk pengurus kuartir. Kuartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat atau wilayah pemerintahan daerah dari pusat sampai daerah. Nah, berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi 1. Tingkat nasional oleh kuartir nasional, tingkat provinsi oleh kuartir daerah, tingkat kabupaten atau kota oleh kuartir cabang, di tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. Kuartir dijalankan oleh pengurus kuartir yang disebut dengan andalan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, andalan dibantu oleh staf kuartir. Staf kuartir adalah karyawan gerakan pramuka yang diberi imbalan atau gaji. Selain daripada pengurus, kuartir di setiap jajarannya juga memiliki majelis pembimbing. Majelis pembimbing bertugas untuk memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan dari segi moral dan material. Anggota majelis pembimbing terdiri dari tokoh pramuka, tokoh masyarakat, dan atau orang tua peserta didik. Dan yang terakhir, gugus depan. Gugus depan disingkat sebagai Gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Nah, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggala, pembina penegak, dan pembina pandega.
Musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya tentang organisasi gerakan pramuka yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan hal-hal tertentu, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.